Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Widayat STMT dan teman-teman sekalian, izin memperkenalkan kelompok. Kami dari kelompok 6 akan membahas Thin Layer Chromatography Application. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6 ini. Beranggotakan Muhammad Romi Nurardani, yang kedua ada Anggita Marta Dewi, yang ketiga ada Adila Arofah Hia TA, yang keempat ada Muhammad Buzur Ramadhani, yang kelima ada Nina Yunita Maharani, dan yang keenam ada Nadira Siva Robani. Pengertian kromatografi. Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen berupa molekul yang berada dalam larutan. Selanjutnya jenis-jenis kromatografi. Yang pertama ada kolom kromatografi, yang kedua ada ion exchange kromatografi, yang ketiga ada high pressure liquid kromatografi, yang keempat ada paper kromatografi, dan yang kelima ada gas kromatografi. Selanjutnya adalah thin layer chromatography atau biasa kita sebut kromatografi lapis tipis, yang merupakan salah satu jenis kromatografi yang paling sering dilakukan untuk menganalisis dan memisahkan suatu komponen atau senyawa organik. Selanjutnya ada thin layer chromatography principle. Prinsip yang terlibat berupa pemisahan sampel berdasarkan perbedaan polaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Pemisahan ini menggunakan prinsip adsorpsi dan partisi yang ditentukan oleh fase diam atau adsorben dan fase gerak atau eluen. Fase diam atau adsorben yang digunakan dapat silika GF254 dan fase gerak atau eluen yang digunakan ada pelarut organik seperti campuran dari N-butanol, etil asetat, dan amonia dengan perbandingan 10:4:5. Komponen kimia atau analit akan bergerak naik mengikuti fase gerak karena daya serap adsorben terhadap komponen-komponen kimia tidak sama, sehingga komponen kimia dapat bergerak dengan cara yang berbeda berdasarkan tingkat kepolarannya. Semakin dekat kepolaran antar sampel dan eluen, maka sampel akan semakin terbawa oleh fase gerak tersebut. Untuk slide yang berikutnya adalah 3 main steps of chromatography, di mana artinya adalah langkah-langkah utama dari kromatografi. Untuk yang pertama, penerapan sampel. Kedua, mengembangkan kromatografi dengan membiarkan fase gerak bergerak ke atas kertas. Dan yang terakhir adalah menghitung nilai RF dan membuat kesimpulan. Aplikasi KLT analisa zat rodamin B pada sampel makanan. Berikut ini merupakan bahan-bahan yang digunakan. Percobaan yang pertama yaitu proses ekstraksi zat warna. Yang pertama, masukkan amonia yang telah diencerkan ke dalam Erlenmeyer sebanyak 20 ml. Kemudian masukkan 10 gram sampel ke dalam Erlenmeyer, kemudian tutup menggunakan aluminium foil dan tunggu hingga 1 jam. Setelah 1 jam, saring filtrat menggunakan kertas saring, dan setelah itu panaskan di atas hot plate. Kemudian, residu dari penguapan dilarutkan dalam 10 ml air yang mengandung asam, terdiri dari larutan asam dari campuran 10 ml air dan 5 ml asam asetat 10%. Selanjutnya, siapkan benang wol 15 cm, kemudian dimasukkan larutkan asam dan didihkan di atas hot plate. Setelah itu, cuci benang wol menggunakan air. Masukkan benang wol yang telah dicuci ke dalam larutan basah amonia 10 ml, kemudian didihkan di atas hot plate. Dalam proses ini, benang wol akan melepaskan pewarna dan pewarna akan masuk ke dalam larutan basah. Larutan basah tersebut dapat digunakan berbagai cuplikan sampel pada analisa KLT. Percobaan yang kedua yaitu analisis rodamin B. Pertama, siapkan plat KLT berukuran 10 x 5 cm, kemudian panaskan menggunakan oven 100 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah itu, sampel ditotolkan pada plat KLT menggunakan pipa kapiler dengan jarak 1,5 cm dari bawah. Plat KLT yang mengandung cuplikan dimasukkan ke dalam chamber terlebih dahulu yang telah dijenuhkan dengan fase gerak yaitu N-butanol, etil asetat, dan amonia. Biarkan hingga lempeng terelusi sempurna, kemudian keringkan. Dan yang terakhir, amati warna secara visual di bawah sinar UV, dan apabila terdapat kuning atau orange, maka dapat diketahui bahwa sampel tersebut terdapat kandungan rodamin B. Pada akhir
presentasi ini. Sebelum presentasi ditutup, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.